Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa SPD, NIM 25322119. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 Mapel Umum Kementerian Agama, mata pelajaran sejarah pada LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi kehidupan pada masa praaksara kelas 10 semester 2 di MA Zainuddin, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Wendy pimpin doa di depan. Sudah siap kan? Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Mulai. Amin. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Anak-anak tolong berdiri ya.
membedakan corak khas kehidupan sosial ekonomi manusia, praaksara dari tiap masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, bercocok tanam tingkat sederhana, masa bercocok tanam tingkat lanjut dan perundangan. 3. Membedakan hasil budaya khas manusia, praaksara dari tiap masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, bercocok tanam tingkat sederhana, masa bercocok tanam tingkat lanjut dan perundangan. Anak-anak, ibu tahu beda karakteristik kalian. Ada yang suka menonton video, ada yang suka poster, dan ada yang suka artikel. Oleh karena itu, ibu akan membagikan asesmen. Udah selesai anak-anak? Sudah. Ibu kumpulkan ya. Oh, ternyata dari hasil asesmen kalian ada yang suka video, ada yang suka artikel, dan ada yang suka poster. Supaya kita belajar lebih happy, kita tepuk satu dulu. Siap. Siap gak? Siap. Semangat? Semangat. Ayo kita tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap belajar. Ada yang tahu gambar ini? Anak-anak? Tahu. Ini gambar apa? Monumen. Ada yang bisa menceritakan tentang gambar ini nggak anak-anak? Saya ibu, Wendy coba jelaskan. itu monyet ibu yang sedang bawa kayu dan mereka tinggalnya tidak menetap, Terus? mencari dan mengumpulkan makanan, Iya, dengan cara? berburu. Iya, bagus. Ini gambar apa? Zaman apa itu? Zaman dahulu. Terus yang kedua? Zaman sekarang. Iya. Terus zaman batu.
praksara artinya adalah sebelum mengenal tulisan. So, masa praksara berarti zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, guys. Pada masa praksara terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dan zaman logam tersebut memiliki corak kehidupan yang berbeda-beda, guys. Corak kehidupan masyarakatnya dapat kita klasifikasikan menjadi masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perbendaharaan. Masa yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Corak kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya paleolitik. Paleolitik berasal dari bahasa Yunani yaitu paleo yang artinya tua dan litos yang artinya batu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana berlangsung pada zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan manusia pada zaman ini masih sangat sederhana dan masih kasar. Masa ini berlangsung diperkirakan sekitar 12.000 tahun yang lalu, guys. Adapun manusia terkumpul pada masa paleolitikum yaitu Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau food gathering. Pada masa ini kehidupan masyarakat yang masih sangat bergantung pada alam, guys. Mereka selalu hidup berpindah-pindah atau memilih mengikuti sumber air, hewan buruan atau sumber makanan mereka. Pada kalanya mereka bermigrasi karena bencana alam, ancaman hewan ataupun ancaman kelompok lainnya. Biasanya manusia pada zaman itu bertempat tinggal di sekitaran sumber air seperti sungai atau danau, karena tempat-tempat seperti itu sering dikunjungi dan dilalui oleh hewan-hewan buruan mereka. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini hidup dalam kelompok kecil untuk berburu dan mengumpulkan makanannya. Jumlah anggota kelompok diperkirakan 5 hingga 20 orang. Pada zaman purba, populasi manusia masih sangat kecil, guys, karena kehidupan yang berat untuk bertahan hidup. Dalam kelompok terdapat pembagian tugas kerja. Laki-laki biasanya melakukan perburuan, sedangkan wanita bertugas mengumpulkan bahan makanan seperti buah, tumbuhan, dan juga merawat tanah. Kebudayaan masyarakat dalam masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana dan kasar. Hal ini dikarenakan perkembangan otak manusia pada masa ini masih sangat primitif. Mereka hanya menggunakan alat dari batu, kayu, maupun tulang binatang. Alat-alat yang ditemukan pada zaman ini antara lain adalah kapak genggam. Kapak genggam adalah batu yang dipangkas di salah satu sisinya sehingga memiliki ketajaman. Fungsi dari kapak genggam yaitu untuk menggali ubi-ubian, memotong dan meneliti binatang. Kapak peribas bentuknya hampir sama dengan kapak genggam, namun lebih besar karena fungsinya untuk meribas kayu, memahat tulang, serta sebagai senjata. Kapak genggam dan kapak peribas hampir tersebar di seluruh Nusantara. Alat sakti atau flex, alat ini terbuat dari batu yang lebih kecil yang berfungsi sebagai pisau, penyerut, ataupun penusuk. Alat-alat tulang dan tanduk juga digunakan manusia pada zaman ini, biasanya untuk mata tonggak, penusuk, ataupun pencungkil. Alat tulang dan tanduk banyak ditemukan di daerah Nandong, Jawa Timur. Maka dari itu alat-alat ini disebut juga dengan hasil kebudayaan Nandong. Masa yang kedua adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Corak kehidupan pada masa ini disebut juga dengan budaya Mesolitik atau zaman batu tengah. Masa ini merupakan masa peralihan dari budaya batu tua menuju ke budaya batu muda. Masa ini diperkirakan berlangsung sekitar 10.000 hingga 2.500 tahun sebelum Masehi. Adapun kehidupan sosial manusia pada masa ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari masa sebelumnya, namun mereka sudah memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Mereka pastinya juga masih berburu dan mengumpulkan makanan, ya guys. Pembagian tugas kerja pun masih sama, yaitu laki-lakinya berburu dan perempuan mengumpulkan makanan serta memasak. Manusia pada masa ini sudah mengenal penggunaan api untuk memasak, guys. Selain untuk memasak, api digunakan untuk mengamankan tubuh dari cuaca yang dingin dan untuk mengusir binatang buas. Mereka mulai hidup tetap meskipun masih berpindah. Mereka tinggal di gua-gua dekat sungai atau tepi pantai. Gua-gua ini dinamakan peneliti dengan sebutan Ambrysostos. Gua tempat tinggal manusia praksara ini tidak jauh dari sumber air atau sungai yang adalah sumber. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat videonya ya? Sudah. Alat apa saja yang digunakan
Sudah. Kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Yang ini kelompok 1 ya. Iya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Mulai bercocok tanam. Food produce. Mulai bercocok tanam apa? Udah selesai anak-anak? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kalau begitu Ibu minta di kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan Ruben, presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruben Fadil Rahman. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu kebudayaan yang dihasilkan dari zaman praksara. Zaman batu tua atau Paleolitikum. 1. Alat-alat dari batu yang masih kasar seperti kapak, perimbas, dan kapak genggam. 2. Alat serpit dari batu. 3. Kehidupan nomaden berpindah-pindah. 4. Berburu dan meramu. 5. Tinggal di gua atau alam terbuka. Berikutnya zaman batu madya atau Mesolitikum. 1. Alat batu yang sudah mulai diasah. 2. Kapak genggam yang lebih halus. 3. Alat dari tulang dan tanduk. 4. Zogenmodinger atau tumpukan sampah kerang. 5. Abrisos rose atau gua tempat tinggal. Berikutnya zaman batu tengah atau Neolitikum. 1. Alat batu yang sudah diasah halus. 2. Kapak persegi dan kapak lonjong. 3. Mulai bercocok tanam atau food producing. 4. Hidup menetap. 5. Membuat tembikar sederhana. Berikutnya zaman batu besar atau Megalitikum. 1. Menhir. 2. Dolmen. 3. Sarkofagus. 4. Punden berundak. 5. Bangunan pemujaan arwah nenek moyang. Berikutnya zaman logam atau karundagian. 1.
alat-alat dari logam atau perunggu dan besi. 2. Nekara. 3. Kapak corong. 4. Bejana perunggu. 5. Perhiasan logam. 6. Teknik pengecoran logam atau asir berdue. Itu aja hasil presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2, Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua kelompok 2 ingin menyampaikan presentasi surat kehidupan zaman praaksara. Zaman batu tua oleh Waleotikum. Manusia hidup secara sederhana dan berpindah-pindah. Kehidupan tergantung sepenuhnya pada alam dengan cara berburu dan meramu. Alat-alat yang digunakan masih sangat kasar dan sederhana. Zaman batu madya, Mesolitikum. Manusia mulai hidup setengah menetap di gua-gua dan tepi pantai. Alat-alat yang digunakan sudah lebih baik. Kehidupan masih tergantung pada alam, namun mulai menunjukkan perkembangan dalam secara hidup dan bermasyarakat. Zaman batu tengah, Neolitikum. Manusia mulai hidup menetap dan bercocok tanam. Alat-alat batu sudah diasah halus. Kehidupan masyarakat mulai teratur dan muncul kerjasama serta pembagian tugas dalam kelompok. Zaman batu besar, Megalitikum. Manusia hidup menetap dan memiliki kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Mereka membangun bangunan batu besar sebagai sarjana pemujaan. Kehidupan sosial mulai kompleks dan bersifat religius. Zaman logam, perundakian. Manusia sudah mengenal teknologi logam. Kehidupan semakin maju dengan berkembangnya pertanian, kerajinan, dan perdagangan. Struktur sosial semakin teratur dan muncul kelompok ahli dan pendaki. Tambahan, artikel singkat-singkat sesuai perindahan LKPD. Perkembangan kehidupan manusia pada masa praaksara menunjukkan perubahan dari kehidupan sederhana menjadi lebih maju. Awalnya manusia tergantung sepenuhnya pada alam, kemudian mampu mengolah alam melalui pertanian dan teknologi. Setiap zaman menunjukkan kemajuan dalam cara hidup, alat yang digunakan, serta kehidupan sosial masyarakat. Demikian yang saya sampaikan. Presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan tema corak kehidupan zaman praaksara. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum. 1. Kehidupan nomaden berpindah-pindah. 2. Mata pencarian berburu dan meramu. 3. Hidup berkelompok kecil. 4. Belum mengenal pembagian kerja yang jelas. 5. Ketergantungan tinggi pada alam. Selanjutnya, zaman batu madya Mesolitikum. 1. Mulai setengah menetap di gua atau tepi pantai. 2. Masih berburu dan meramu tetapi lebih berkembang. 3. Hidup berkelompok lebih teratur. 4. Mulai mengenal pembagian tugas sederhana. 5. Tinggal di Abyss, Rothschild, dan Jockenmordinger. Selanjutnya, zaman batu tengah atau Neolitikum.
Yang pertama, hidup menetap. 2, mata pencarian bercocok tanam dan beranak. 3, mulai mengenal sistem food producing. 4, kehidupan sosial lebih teratur. 5, ada pembagian kerja dalam masyarakat. Selanjutnya, zaman batu besar atau megalitikum. 1, hidup menetap dalam kelompok besar. 2, percaya pada roh nenek moyang. 3, gotong royong dalam pembangunan bangunan batu besar. 4, stratifikasi sosial mulai terlihat. 5, kehidupan sosial bersifat religius. Selanjutnya, zaman logam atau perundagian. 1, kehidupan menetap dan teratur. 2, mata pencarian berkembang, pertanian, kerajinan, dan perdagangan. 3, muncul golongan undagi, ahli logam. 4, terjadi pembagian kerja yang jelas. 5, hubungan sosial dan ekonomi semakin kompleks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hasil kerja kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Hasil kerja kelompok 1, 2, dan 3 bagus semua. Tepuk tangan. Baiklah anak-anak, kita akan memberikan apresiasi kepada kelompok 3. Kita Ayo kelompok 2 dan kelompok 3 kasih supportnya. Kelompok 2 dan kelompok 1. tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Oke. Tepuk tangan. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian tentang materi ini? Senang? Senang. Alhamdulillah. Tadi Ibu menyampaikan materi apa? Surat kehidupan zaman praaksara. Terus? Itu zaman batu tua, zaman batu madya, zaman batu tengah, zaman batu besar, dan zaman logam. Iya. Ibu berharap apa yang disampaikan Ibu tadi semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Iya. Belajar di rumah ya. Jangan lupa belajar di rumah. Untuk penutupnya, Wendy coba doa di depan. Dunia siap gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Yes. Amin.